warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan status seseorang dalam suatu negara, hak yang dimiliki warga negara, serta kewajiban yang harus dijalankan. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari perbedaan warga negara dan penduduk, asas kewarganegaraan, hak warga negara, dan kewajiban warga negara. Nah, sekarang kita bahas tentang warga negara dan penduduk. Pertama, kita harus memahami perbedaan antara warga negara dan penduduk. Warga negara adalah orang yang secara hukum menjadi anggota resmi suatu negara di Indonesia. Warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah masyarakat Indonesia yang memiliki KTP Indonesia dan diakui secara hukum sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Sedangkan penduduk adalah semua orang yang tinggal dan menetap di wilayah suatu negara, baik warga negara maupun warga negara asing. Jadi, tidak semua penduduk adalah warga negara Indonesia. Contohnya, seorang turis yang tinggal sementara di Indonesia disebut penduduk sementara, tetapi bukan warga negara Indonesia. Perbedaan utama antara warga negara dan penduduk terletak pada status hukumnya. Warga negara memiliki hak politik seperti memilih dalam pemilu, sedangkan negara asing yang tinggal di Indonesia tidak ada hak tersebut. Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban seperti menaati hukum dan ikut menjaga negara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asas kewarganegaraan. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, terdapat beberapa asas yang digunakan. Yang pertama, asas Lusoli. Asas Lusoli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Artinya, seseorang dianggap menjadi warga negara dari negara tempat dia lahir. Contohnya, jika seorang bayi lahir di negara yang memakai asas Lusoli, maka bayi tersebut otomatis memperoleh kewarganegaraan itu. Nah, yang kedua, asas Ius Sanguinis. Nah, asas Ius Sanguinis ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau darah, yang berarti kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Indonesia lebih banyak menggunakan asas ini, contohnya anak dari orang tua Indonesia tetap menjadi warga negara Indonesia meskipun dia lahir di luar negeri. Nah, yang ketiga, bipatride. Nah, bipatride ini adalah keadaan seseorang memiliki dua negara sekaligus. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan aturan kewarganegaraan antar negara. Contohnya, seorang anak lahir di negara yang menggunakan Lusoli, sementara orang tuanya berasal dari negara yang menggunakan Ius Sanguinis. Akibatnya, anak tersebut bisa memiliki dua kewarganegaraannya. Nah, yang keempat, apatride. Apatride adalah keadaan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan aturan hukum antar negara, sehingga seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Nah, yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di Indonesia, aturan tentang kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor